3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Nah, jadi sekarang kita lagi ada di Museum Muhammadiyah. Yeay. Halo guys, jadi kita lagi ada di zona 1A ya, ini di lantai 1. Nah, jadi ini tuh ada pengantar Muhammadiyah dulu. Nah, ini coba guys ke sini. Ini sebenarnya tuh ada ketua umum dari Muhammadiyah. Nah, ini yang pertama itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan ini banyak sampai yang terakhir itu ada Dr. Haidar Nasir. Nah, jadi di ketua umum Muhammadiyah ini itu tuh ada yang paling lama jabatannya itu Kiai Haji Ahmad Abdul Razak Fahrudin. Jadi Kiai Haji Ahmad Abdul Razak ini dia tuh menjabat sekitar 5 tahun. Nah, selebihnya itu hanya sekitar 3 tahun atau 3 tahun sampai 5 tahunan ya. Nah, jadi kita lanjut lagi ke sini. Nah, di belakang saya ini itu ada Kongres Muhammadiyah. Nah, jadi awalnya itu namanya Kongres dan berakhir dinamakan dengan Muktamar. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dia pengen namanya itu yang awal dari kebarat-baratan jadi Muktamar gitu. Nah, jadi ini dia ada banyak ya. Jadi Kongres Muhammadiyah itu dia ada di berbagai daerahnya, ada di Solo, Minangkabau, di Jogja, banyak sih. Nah, ini di bagian Yogyakarta. Nah, hingga ke Jakarta sampai ke bagian akhir di Padang. Nah, ini tuh muktamarnya itu sekitar 3 tahun. Sedangkan yang di bawah ini muktamar Muhammadiyah di Surabaya sampai yang ke Surakarta ini jabatannya itu sekitar 5 tahun hingga sekarang. Guys, jadi kita di sini kita mau ngapain, Mbak? Mau mengeksplorasi museum. Iya. Jadi aku boleh tahu nggak kira-kira ini buku-buku ini buku apa, Mbak? Ini adalah buku-buku yang ada di perpustakaan Muhammadiyah, Kak. Jadi beberapa bukunya memang ditulis oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dan sudah dibaca oleh Kiai. Berarti ini buku-buku literasi ya, Mbak? Iya, betul. Ini bukunya nyata atau enggak, Mbak? Ya kalau yang di sini enggak, Kak. Tapi bukunya memang ada. Oke guys, tadi tuh di sini tuh ada di mana Muhammadiyah tuh udah kesebar luas di 33 provinsi. Nah, ini tuh selalu bersinar lewat dari atas. Nah, ini saya dari atas ini. Nah, yang melambangkan kalau Muhammadiyah tuh yang artinya tuh bersinar. Dan Muhammadiyah juga ada mars lagunya. Ini adalah buku-buku literasi dari Muhammadiyah. Ini buku-bukunya nih bersifat buatan. Ini bukan yang asli. Kalau yang asli itu kita bisa baca di kampus UMY atau dari aplikasi kayak gitu. Oke, itu tadi aku udah kasih lihat ini, aku udah jelasin. Terus tuh kita bakal masuk ke sini. Nah, kita akan masuk ke sini. Nah, ini tuh ada surah Al-Maun dari ayat 1 sampai 7 yang berbentuk lingkaran yang dibuat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu sengaja dibentuk lingkaran kayak gitu karena dia selalu suka ngajarin anak-anak kecil gitu bernyanyi. Nih Al-Maun ayat 1 sampai 7 yang artinya, tahukah kamu orang mendustakan agama itulah orang yang hardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Nah, ini kita bisa lihat yang punya agama. Halo guys, jadi sekarang kita ada di lantai 1B Museum Muhammadiyah. Sekarang itu zona berdirinya Muhammadiyah bagian 1. Dapat ke mbaknya. Mungkin kita bisa nanya ke mbaknya juga ya. Ayo. Permisi mbak, mungkin kita bisa minta penjelasan tentang kapal ini, hubungannya dengan berdirinya Muhammadiyah. Gimana maksudnya dari kapal ini? Maksudnya hubungannya sama Berdirinya Ya, Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah. ini mungkin perjalanan awal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi beliau itu kan berhaji dulu pertama adalah usia 15 tahun dan itu juga sebenarnya
perintah dari Sultan. Jadi beliau itu haji itu bukan emang mau haji, tapi emang karena ada perintah dari Sultan buat badalin hajinya bapaknya Sultan yang sebelumnya. Gitu. Jadi beliau berhaji pada usia 15 tahun. Dan kenapa di sini kapal, mungkin ini kapal yang waktu itu disorot karena waktu itu kan juga baru kemajuan industri ada, jadi kapal ini taruh di sini. Jadi ini kapal ini melambangkan waktu haji pertama beliau, seperti itu, haji pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan ini kapal ini yang berlayar dari Singapura menuju Jeddah. Jadi ceritanya waktu beliau berhaji ini, beliau berangkat dari Jogja, kalau nggak salah itu dari Lempuyangan ke Semarang itu naik kereta, kemudian dari Semarang ke Singapuranya naik kapal dagang yang kecil ini di sebelah sini, kemudian dari Singapura ke Jeddahnya naik kapal Mispil ini. Dan beliau juga biasanya kalau orang biasa itu naiknya dari Aceh, bukan dari Singapura. Jadi karena beliau utusan Sultan juga, utusan kerajaan, jadinya beliau naik dari dari Singapura. Jadi ini kapal dari Singapura sampai ke Jeddah itu berapa lama nih? Kurang tahu, tapi kalau keseluruhan perjalanan itu antara 3 sampai 5 bulanan, untuk berbulan-bulan kurang lebih. Itu tadi penjelasan untuk dari replika kapal kita yang ada di belakang. Ini ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian sana. Cekidot. Tak. Kalau jadi kita lanjut ke sana ya. Mari. Terus ikutin kita ya. Oke. Baik. Mas mungkin bisa jelasin yang ada di lantai sini? Ini di part ini merupakan pembaruan pertama yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi ini tuh ada Masjid Gede Kauman. Kenapa Masjid Gede Kauman? Karena pada saat itu setiap musola ataupun masjid yang ada di Yogyakarta kiblatnya harus mengikuti Masjid Gede Kauman. Tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak setuju akan hal itu. Akhirnya beliau mengubah kiblatnya menggunakan alat ini, namanya ROBU, menggunakan ilmu falak ataupun ilmu perbintangan. Nah, tetapi hal tersebut tidak disukai oleh para ulama-ulama sepuh dari Masjid Gede Kauman. Akhirnya langgar kiblat itu dirobohkan dan dibakar. Nah, nomor 9, akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan diutus untuk pergi haji lagi yang kedua kali. Ya gitu, selama 2 tahun. Lanjut, kalau di sini ini ada denah dari Masjid Gede Kauman. Ini langgar kidul yang dulu dirobohkan karena kalau yang sekarang itu lantai 2. Tapi dibangunnya tetap pada zaman dulu juga. Nah, ini arah kiblat yang pertama, arahnya lurus aja. Tapi setelah diubah ke kanan sedikit, kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan arahnya langsung menghadap ke kanan. Next, boleh Mas. Ini ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu gabung di organisasi Budi Utomo. Kenapa Budi Utomo yang dipilih? Karena di dalam organisasi Budi Utomo itu beliau ataupun Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar tentang ilmu pendidikan, ilmu kesejahteraan sosial dan juga kesehatan. Nantinya akan dibawa menjadi pilar Muhammadiyah ataupun gerakan dari Muhammadiyah. Gitu. Nah, ini foto Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diambil oleh Rokbu dan juga Kelobo menandakan bahwasannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pandai ataupun cerdas dalam ilmu perbintangan ataupun ilmu tentang astronomi. Di bawahnya ini ada naskah peresmian dari pemerintah Belanda untuk Muhammadiyah. Karena pada saat itu kalau misalkan nggak dapat naskah peresmian ini itu dianggap organisasi pemberontak. Terakhir di sebelah sana ada gelombang yang berputar sama doa dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk umat Muhammadiyah. Kalau gelombang ini isinya tentang harapan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk Muhammadiyah. Nah guys, tadi itu penjelasan tentang zona apa sih ini teman-teman, zona berdirinya Muhammadiyah bagian 2. Dan kita lihat ini ada dan kalau kalian bisa lihat itu kan ada tulisannya ya. Jadi tulisannya itu
berisi harapan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk Muhammadiyah ke depannya gitu. Jadi kayak harapan pendiri Muhammadiyah untuk organisasi ini. Di sini ada doanya Kiai Haji Ahmad Dahlan buat umat Islam. Nanti kita tampilin ya guys. Di sini ada doanya Kiai Haji Ahmad Dahlan buat umat Islam. Nanti kita tampilin ya guys. Jangan lupa lihat. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ada musola Aisyah yang merupakan musola khusus perempuan juga, ada di Kauman. Di sini nggak ada azan, nggak ada iqomat, jadi mereka mengikuti azan iqomatnya masih gede yang ada di sana, seperti itu. Lalu di belakang juga kita bisa melihat timeline sejarah gerakan Muhammadiyah atau perkembangannya juga dari sejak berdirinya 1912 hingga sebelum kedatangan Jepang yakni 1941. Halo guys, jadi sekarang kita ada di zona 5 pilar. Nanti simak penjelasannya ya. Oke, cekidot. Atas apresiasinya pendirian PKO karena sangat berjasa pada masyarakat Yogyakarta pada saat itu. Ini asli di pasar dari Kampung Kudoratusuk. Asli ya berarti. Kita itu PKU kalau sekarang. Nah itu buatan PKO, nanti kita bisa lihat rumah sakit yang masih sederhana, masih bentuk joglo kayak gitu. Nanti kita bisa lanjut di gerakan literasi. Nah ini buku-buku dari kader-kader Muhammadiyah. Kalau yang di bawah tadi replika ini yang aslinya. Oh ini asli ya? Asli ini. Cuman ya sudah usang karena emang udah puluhan tahun ke belakang kayak gitu. Dulu masih pakai mesin tik juga. Ini mesinnya asli apa gimana? Mesin tiknya juga asli dari namanya apa ya? Saya lupa sih. Pokoknya dari percetakan ya percetakan. Percetakannya Ki Bagus Hadikusuma juga. Tasnya mas? Gimana Pak? Tasnya ini asli. Ini ya ini juga asli, ini yang buat naruh penting-penting biasanya. Kalau dulu itu misal mau ngirim yang namanya surat-surat penting, terus surat-surat keputusan dan sebagainya dari pemerintahan biasanya pakai kayak gitu. Nah di sini kita bisa lihat juga di gerakan pendidikan sekaligus gerakan literasi. Ini ada taman pustaka dan ada terbitan-terbitan juga dari Suara Aisyah, Suara Muhammadiyah dan Kitab Berubah. Nah kalau sekarang itu tadi udah jelaskan di bawah ya, kita bisa akses di taman pustakanya di UMY atau websitenya Suara Muhammadiyah lebih lengkapnya. Dulu ini ada semacam apa ya, semacam stand buku gede gitu, tapi sekarang udah nggak ada sih kalau yang ini. Nah di belakang kita juga bisa melihat yang tadi tanya PKO. Nah PKO dulu kayak gitu bentukannya, masih seperti rumah joglo dan sebagainya. Nah kalau zaman dahulu itu orang Jawa masih kental dengan perdukunan, dengan sesajen dan sebagainya, mau berobat harus pakai ini itu. Nah Muhammadiyah sebagai tokoh sebagai organisasi pembaharu modern dalam kesehatan dan sosial, kesehatan terutama udah modern sekali, udah kenal dengan obat-obatan, udah ada ruang operasi dan sebagainya. Jadi sebagai pembaharu rasionalitas dalam beragama dan kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi bagian kita di zona 1B selesai. Jadi sampai ketemu di teman-teman kita di zona berikutnya. Halo guys, sekarang kami ada di zona Organisasi Otonom Muhammadiyah. Di sini kita bisa lihat organisasinya itu ada 7, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Hizbul-Waton, ada Pemuda Muhammadiyah, Aisyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Taman Suci Putra Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini berdiri pada tahun 1964. Jadi punya 3 ranah gerak, ada di bidang keagamaan, ada di bidang kemasyarakatan, sama kemahasiswaan. Nah, biasanya itu ikut aksi, orasi, ataupun demo yang sifatnya membantu masyarakat. Kemudian foto di sebelah sini itu ada anggota Muhammadiyah yang bertemu sama Insinyur Soekarno untuk meminta izin untuk mendirikan IMM. Hizbul-Waton ini
organisasi kepanduannya Muhammadiyah. Jadi didirikan tahun 1918. Dulu namanya masih Madfinder Muhammadiyah. Terus juga sempat vakum karena dianggap sama kayak Pramuka. Karena pada saat itu kan Pramuka berkembang ya, padahal berbeda kalau Pramuka itu berdiri tahun 61. Tapi sempat reuni lagi tahun 99. Nah, dokumentasinya ada di sebelah sana. Di sini pemudanya. Jadi ada pemuda Muhammadiyah berdiri pada tahun 1932. Jadi di dalam pemuda Muhammadiyah itu ada Kokam. Ini seragamnya ini. Jadi Kokam itu komando kesiapsiagaan tentang pemuda Muhammadiyah. Jadi ini organisasi semi militer. Biasanya ikut mengamankan kalau lagi ada acara. Aisyah itu organisasi perempuan terbesar yang ada di Indonesia. Itu berdiri pada tahun 1917, berawal dari sebuah perkumpulan namanya Sapotresno, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1914. Jadi Aisyah ini tidak hanya pada bidang pendidikan aja, tapi juga pada bidang sosial dan juga kesehatan. Kemudian di sebelah sini itu ada seragam yang dulu digunakan sama anggota Aisyah, namanya Songket Kauman. Pemakaiannya di sebelah sini. Kalau yang di belakang itu namanya Siti Baroroh. Jadi Siti Baroroh itu masih kerabat dekat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Siti Walidah yang jadi perempuan pertama sebagai guru besar dosen Fakultas Sastra UGM. Oke guys, selanjutnya kita ada di organisasi Nahdlatul Aisyah. Jadi bedanya sama Aisyah sendiri, ini tuh bedanya ada di Rencumberga. Kalau yang ini tuh khusus remaja dan 17 tahun. Tapi buat Aisyah, buat wanita-wanita dewasa ya 40 tahun. Tapi sama-sama bergerak di bidang pendidikan. Next. Kalau di sini ada IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi berdiri pada tahun 61 dan merupakan organisasi pelajar pertama yang menerbitkan majalah, namanya majalah diterbitkan pertama pada tahun 76, tapi mulai distribusinya secara luas tahun 88. Sekarang masih ada nggak ya, Mbak? Iya masih. Oh, masih. Terakhir ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah, itu berdiri tahun 1963 oleh Bari Irsyad. Kemudian ada 3 tingkatan ya, ada sabuk kuning, sabuk biru sama sabuk hitam. Kalau yang cewek ada nggak ya, Mbak? Ini sebenarnya cewek juga Mbak, tapi kalau nama putra itu kayak cuman apa ya, formalitas aja gitu.